Aku ini hanya lulusan SMK, tapi bukan berarti aku nggak pernah daftar kuliah. Aku pernah daftar kuliah. Aku lulus di tahun 2019 dan 2 tahun nyoba daftar kuliah memang tidak lolos. Aku coba apply ke DKV 2 tahun dan memang dua-duanya tidak lolos. Aku cukup yakin alasannya karena memang portfolioku dan skill gambarku jelek. Jurusan DKV yang ingin aku datang itu menuntut portfolio yang sangat bagus. Kenapa aku yakin problemnya ada di portfolio? Karena aku juga daftarnya via SBMPTN. SBMPTN itu kan ada ujiannya dan nilai ujiannya itu keluar. Dan waktu COVID itu entah kenapa total nilai SBM itu tidak setinggi non-COVID. Pokoknya nilai SBMPTN aku itu di 400 lah. Aku lupa kalau nggak salah beda bawah atas sedikit. Dan aku tinggal di Bandung. Dengan nilai segitu, aku bisa memilih jurusan manapun yang aku mau di Universitas Pendidikan Indonesia. Benar-benar jurusan manapun yang aku mau. Karena jurusan dengan nilai tertinggi pun, aku masih bisa masuki waktu itu, kalau nggak salah nilai tertinggi di UPI itu adalah jurusan manajemen di 390, dan aku di 400. Kurang dikit, kalau nggak salah 399 something. Jadi sebetulnya, kalau aku mengambil jurusan alternatif selain DKV, aku harusnya udah kuliah. Cuman aku memang pengennya DKV waktu itu. Kalau sekarang sih enggak. Nah, kalau ditanya apa aku nggak tertarik kuliah, jujur posisinya itu netral. Aku sangat suka belajar, tapi ketika aku ngobrol dan dengar-dengar cerita dari teman-teman, jujur aku malas untuk kuliah, dan hal yang paling bikin aku malas kuliah adalah cerita-cerita temanku soal dosen. Jadi aku kan lulusan SMK nih, teknik komputer jaringan. Temanku itu akhirnya setelah lulus, dia menjadi teknisi lapangan. Dia mengerti teknologi-teknologi terupdate waktu itu. Tapi kemudian dia juga memutuskan untuk sambil ngambil kelas karyawan di Sabtu minggunya. Jurusan sistem informatik kalau nggak salah. Dan di tengah kelas, dia merasa apa yang disampaikan dosen itu terlalu kuno, terlalu lawas gitu, nggak update dengan kondisi lapangan. Balik lagi, dia itu teknisi lapangan. Dan sebetulnya wajar kan, di kepalaku wajar terjadi dialektika diskusi di dalam kampus, di ruang kelas, itu tuh sangat wajar. Karena aku pun ngebayangin kalau misalkan aku tahu sesuatu yang menurutku dosenku ini kurang update, aku ingin diskusi soal itu. Nah, hal yang aku anggap wajar tadi ternyata tidak disambut seperti itu oleh dosen, setidaknya di pengalaman temanku. Alih-alih disambut baik, setelah temanku, ini kan sebetulnya dari perspektif dosen bisa dibilang sebagai serangan otoritas ya. Dia dosen, dia merasa di posisinya tinggi dari mahasiswa, dan ketika mahasiswa membenahi pemahaman dia akan sesuatu, dia merasa terancam. Dan efeknya itu, temanku tadi nilainya dipersulit di mata kuliah dosen ini. Itu cerita satu. Dan cerita lainnya yang cukup populer itu adalah soal skripsi dan betapa sulitnya dosen untuk datangi. Udah bikin jadwal, tiba-tiba lupa. Udah bikin jadwal, tiba-tiba molor. Udah bikin jadwal, tiba-tiba minta dicepetin. Dosen punya power untuk itu, sedangkan mahasiswa, katakanlah misalkan janjian jam 12, entah kenapa dia harus siap-siap dari jam 11 sampai jam 1, 2 jam hanya untuk nungguin dosen. Nah, cerita-cerita soal ini tuh buat aku muak gitu loh. Dan itu tuh bikin aku malas buat kuliah. Sampai akhirnya, beberapa hari lalu, aku ke komunitas Bandung Bepar. Dan kemudian ketemu 2 orang mahasiswa kampus swasta yang sejak tahun kemarin dia selalu mempromosikan kampusnya, dan ini buatku aneh banget. Kenapa aneh? Karena biasanya kalau aku tanya temanku rekomendasi ke kampusmu, enggak deh, kampusku jelek. Atau jawaban lain yang cukup populer adalah, kampusku enggak sebagus itu. Nah, 2 mahasiswa ini tuh menurutku sangat aneh karena dia dengan sukarela mempromosikan kampus yang memang dia sedang jalani. Nama temanku itu
Zafran dan Franz. Mereka berdua kuliah di satu university. Itu ternyata dari bawah BINUS. Pokoknya aku ngobrol banyak soal kampus mereka. Dan salah satu problem terbesarku soal dosen yang membuat aku malas kuliah, itu terjawab di kampus mereka. Kampus mereka itu relatif baru dan jangankan dosen, di kampus ini kita bisa dekat dengan rektor. Terus apa ngaruhnya kalau dekat? Jujur nggak tahu, aku sendiri nggak peduli soal itu. Cuman ada satu cerita juga dari mereka berdua ketika ada satu dosen yang dia itu melakukan kesalahan dan kemudian dikritisi oleh para mahasiswa dan di-report ke atasannya dosen. Aku nggak tahu atasannya dosen apa. Dan ketika si dosen tidak melakukan evaluasi, dosen ini dipecat dalam waktu 1 bulan. Dan menurutku ini satu berita yang menggembirakan buat aku. Aku nggak peduli cerita mereka soal ada ibu-ibu yang memang di kelas yang sama. Jadi gap usia di satu kelas itu sangat beragam. Aku nggak peduli karena aku udah yakin menempuh ilmu itu nggak memandang variabel umur. Kita bisa kuliah kapanpun kita mau. Tapi mendengar bahwa ada dosen tidak profesional kemudian tidak mengevaluasi metodenya dalam 1 bulan dipecat, jujur ini buat aku tertarik untuk kuliah. Jadi apa ya? Sebetulnya lucu aja sih ketemu Franz sama Zarvan karena biasanya teman-temanku tidak merekomendasikan kampusnya, tapi ini mereka benar-benar kayak sales kampusnya. Bahkan katanya mereka tuh sampai mendatangi SMA-nya masing-masing hanya untuk mempromosikan kampusnya tanpa dibayar. Kayak gila sih. Dan jujur pertemuan dengan mereka tuh, karena tadi ya, variabel terbesar aku dalam menentukan kuliah atau tidak adalah males dengan dosen. Mendengar cerita mereka, aku sangat-sangat tertarik untuk kuliah. Iya, itu aja sih buat video kali ini. Ini ceritanya sangat personal. Dan apa ya, satu hal yang aku senangi menjadi seorang manusia. Jadi, ketika bersosialisasi kita bisa belajar dari pertemuan yang tidak pernah direncanakan. Sampai jumpa di video lain. Bye-bye.